Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Fadila dengan NIM L0112311179. Pada video kali ini saya akan menjelaskan amplifikasi DNA menggunakan PCR. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menggandakan DNA secara cepat dan spesifik. Dengan PCR, satu fragmen DNA kecil dapat diperbanyak menjadi jutaan hingga ribuan dalam waktu singkat, sehingga DNA tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Ada 4 komponen dalam amplifikasi DNA, yaitu DNA polimerase, DNTP, oligonucleotida primer, dan DNA template. Yang pertama, yaitu DNA polimerase, merupakan enzim yang mengkatalis reaksi polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim ini yang digunakan yaitu Taq DNA polimerase. Enzim ini berasal dari bakteri termotoleran yang berasal dari laut yang bernama Thermus aquaticus. Enzim ini memiliki kelebihan terhadap suhu yang sangat tinggi mencapai suhu 90 sampai 100 derajat Celcius dibandingkan dengan enzim polimerase. Yang kedua yaitu DNTP, dinukleotida trifosfat, merupakan komponen yang terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP yang berfungsi sebagai bahan dasar penyusun untaian DNA. Molekul DNA tersusun atas 4 nukleotida yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Enzim Taq DNA polimerase dan juga DNTP biasanya dipakai sebagai bentuk kit PCR yang bisa langsung digunakan dalam penyusunan komposisi reaksi PCR. Yang ketiga yaitu oligonukleotida primer, merupakan nukleotida berukuran pendek yang berdiri sekitar 10-30 basa nukleotida yang diperlukan untuk mengawali proses sintesis DNA. Dan yang keempat yaitu DNA template, adalah molekul DNA yang urutan nukleotidanya akan disalin. Keempat komponen tersebut dimasukkan satu persatu ke dalam tabung appendom yang dilakukan amplifikasi DNA dengan thermocycle. 3 tahap dalam amplifikasi DNA yaitu annealing, denaturasi, dan elongasi. Tahap pertama yaitu denaturasi. Tahap ini dilakukan pada suhu 90 hingga 95 derajat Celcius yang mengakibatkan terpisahnya ikatan hidrogen pada untaian ganda DNA membentuk pita tunggal. Tahap kedua yaitu annealing, di mana tahap ini suhu digunakan yaitu 50-60 derajat Celcius sehingga basa nukleotida primer dapat menempel sesuai dengan urutan pada pita tunggal. Molekul DNA basa sitosin akan menempel pada basa guanin, basa adenin akan menempel pada basa timin, begitu juga sebaliknya. Tahap terakhir atau elongasi, di mana suhu yang dipakai yaitu 70 hingga 75 derajat Celcius. Primer yang menempel pada pita tunggal DNA akan mengalami perpanjangan melalui reaksi pembentukan molekul DNA dari bahan DNTP yang dikatalis oleh enzim Taq DNA polimerase. Ketiga tahap ini akan secara berulang-ulang dan secara eksponensial sehingga diperoleh molekul DNA dengan jumlah kelipatan ganda dibanding DNA awalnya. Isolasi DNA diawali dengan pengambilan sampel yang dapat berupa jaringan hewan, darah, tumbuhan, maupun mikroba. Sampel kemudian mengalami lisis sel menggunakan buffer lisis yang mengandung SDS dan dibantu dengan pemanasan untuk merusak membran sel serta membran intris sehingga DNA dapat keluar. Selanjutnya dilakukan penghilangan protein dengan menambah enzim proteinase K atau menggunakan metode phenolchloroform untuk mendenaturasi dan memisahkan protein dari DNA. Setelah itu, sampel disentrifugasi untuk memisahkan supernatan yang mengandung DNA dari endapan sisa sel dan protein. DNA dalam supernatan kemudian diendapkan melalui presipitasi menggunakan etanol atau isopropanol sehingga DNA membentuk pelet.
Pelet DNA selanjutnya dicuci dengan etanol 70% atau menghilangkan sisa garam dan pengotor lainnya. Setelah proses pencucian, pelet DNA dikeringkan untuk mengusapkan sisa etanol. Tahap akhir adalah resuspensi DNA dalam larutan T buffer sehingga DNA stabil dan siap digunakan.